Sampai akhirnya orang Israel sudah masuk, ini berapa generasi di bawah mereka yang pertama kali masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan masih tinggal di tenda. Tuhan bertemu dengan umat Tuhan di dalam kesederhanaan mereka. Jangan lupa, tanpa mimbar membicarakan firman Tuhan, Tuhan tidak ada di gedung GRI Karawaci. Jangan pikir bahwa kita sudah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Pikirkan, doakan gereja-gereja yang lain. Ada yang bergumul dengan dosa pada saat ini. Saudara, pergumulan anak Tuhan di dalam dosa harus diselesaikan. Tapi engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena engkau bisa langsung masuk dalam tempat yang maha kudus dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tidak ada perantara lagi selain Kristus, mediator yang lebih sempurna tersebut. Ibrani pasal yang ke-9, dan kita akan membaca bertanggapan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Satu bagian Alkitab yang sangat penting sekali, yang sangat indah. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara membacakan ayat-ayat yang genap. Sekali lagi, Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan bagi kita semua, tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Di belakang tirai yang kedua terdapat sebuah kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan yang menurut hati nurani mereka. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini. Ya Tuhan, bertakhtalah sekarang di atas segala pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, dan hidup kami semakin disukakan, dikokohkan di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah pilgrims, kami hanyalah musafir-musafir yang berjalan dunia sementara ini. Banyak kesulitan yang mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Ada yang menangis pada saat ini, yang berteriak kepada Tuhan, karena suatu duka yang demikian mendalam. Ya Tuhan, dengarkanlah tangisan daripada anak-anak Tuhan. Lebih daripada segala hal yang kami alami, ya Tuhan, hari ini kami meminta firman Tuhan diberitakan, dan firman Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami sudah memiliki suatu mediator, seorang mediator yang jauh lebih baik, yang bisa menghibur kami, yang bisa menghapus air mata kami. Mediator anak Allah itu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki pengharapan dalam dunia sementara ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan semua orang tempat ini, dari yang paling muda sampai yang paling tua, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tidak ada distraction, kami tidak mementingkan hal lain, tapi mementingkan kami bisa dimengertikan dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan, sehingga kami bisa mengerti atas firman Tuhan ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka tidak ada satu orang pun tempat ini yang bisa mengerti semua firman daripada Tuhan. Misalkan bagian yang sulit, Tuhan yang sudah membuka tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan Tuhan juga membuka tabir dalam hidup kami, dalam hati, dalam pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti kedalaman daripada firman Tuhan ini. Misalkan semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kalau saya perhatikan beberapa minggu yang lalu kita sudah bicarakan mengenai suatu fakta bahwa Yesus Kristus itu adalah suatu mediator yang lebih baik. Bahkan lebih daripada imam-imam yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daripada Levi, saudara. Tapi mereka tidak pernah disumpah. Tapi Yesus Kristus adalah seorang imam yang disumpah dan bahkan mengatakan oleh suatu imam untuk selama-lamanya. Dia seorang imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Orang-orang Yahudi tidak terbiasa dengan perubahan daripada tradisi. Semua imam-imam yang dipersiapkan, semua korban-korban yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, membawa mereka untuk melihat pada suatu janji yang tidak kelihatan tersebut. Itu suatu hal yang kelihatan. Ketika sunat, itu ada darah yang keluar. Ketika korban disembelih, itu ada darah yang keluar. Sehingga mereka melihat kepada anak domba Allah yang akan mencucurkan darah. Tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka gagal melihat semua hal itu, saudara. Karena apa? Karena tradisi. Saudara, sangat berbahaya sekali ketika kita diikat oleh tradisi. Ini menjadi suatu warning bagi penulis Ibrani, jangan kembali, jangan kembali. Engkau memiliki suatu mediator yang jauh lebih sempurna, mediator yang lebih baik. Saudara, kita sudah bicara mengenai mediator yang lebih baik ini, dan mediator ini menjadi mediator yang lebih baik. Bukan karena pribadinya lebih sempurna, atau dia ditetapkan sebagai mediator untuk selama-lamanya dengan suatu sumpah, tapi juga karena perjanjian yang lebih baik tersebut. Perjanjian yang lebih baik. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 8 ayat ke-7, dalam Alkitab saudara perhatikan, saudara bisa melihat perjanjian yang lama tersebut, yang pertama tersebut itu dikatakan bercacat. Kalau perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak perlu ada perjanjian yang baru, maksudnya demikian. Jadi fakta bahwa perjanjian lama itu sudah ada cacatnya sehingga memerlukan suatu perjanjian yang baru. Kristus adalah mediator bagi perjanjian yang baru. Saudara, apa salahnya perjanjian yang lama ini? Alkitab mengatakan bahwa mereka, orang yang menerima perjanjian yang lama ini, memiliki kecacatan di dalamnya. Mereka adalah nenek moyang daripada orang-orang Yahudi yang telah menjadi orang Kristen, yang menjadi audiens daripada penulis Ibrani di sini. Mereka adalah orang-orang yang dibawa dengan tangan Tuhan sendiri keluar daripada tanah Mesir. Dengan 10 tulah Tuhan memperlihatkan bagaimana dia lebih besar daripada semua ilah-ilah di Mesir. Dengan tiang api dan tiang awan dia memimpin umatnya. Dia membuka laut Kolsom. Tapi berapa sering, saudara, orang-orang Israel tersebut akhirnya memberontak kepada Tuhan. Bahkan setelah mereka masuk ke tanah Kanan, keturunan mereka pun berapa sering memberontak kepada Tuhan, tidak bisa setia. Maka penulis Ibrani mengutip daripada Yeremia pasal 31. Saya akan membacakan Yeremia pasal 31 ayat 32 di dalam Masoretic Text. Yang mengatakan, perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun dalam bahasa Indonesia, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Dalam bahasa aslinya, Yeremia pasal 31 ayat 32 yang dikutip dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-9 tersebut. Terjemahan lain, Masoretic Text mengatakan, perjanjianku telah mereka ingkari meskipun aku adalah suaminya mereka. Itu pakai kata hubungan suami dan istri. Yang menyatakan bagaimana orang Israel ketika melanggar perjanjian Tuhan itu bukan hanya melanggar saja, tapi sudah melacurkan dirinya dengan orang yang lainnya. Bukan cuma melanggar perjanjian dengan Tuhan, tapi melacurkan dirinya dengan orang lain. Meskipun aku adalah suaminya mereka, itu Masoretic Text katakan demikian. Kita bisa melihat dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan, even though I am their husband, aku adalah suami mereka. Indonesia mengatakan, meskipun aku adalah Tuhan yang berkuasa atas mereka, itu kurang kuat bahasanya. Terjemahan lain, itu perlu di-consider, bahasa yang sangat-sangat kuat sekali, meskipun aku adalah suami mereka. Saudara, di sini nanti Tuhan akan menceraikan orang yang sudah meninggalkan perjanjian tersebut. 3 minggu yang lalu saya katakan, saudara, dalam doktrin orang reform itu ada ruangan untuk perceraian, khususnya bagi mereka yang sudah berzina. Perceraian bukan terjadi pada saat orang membuat surat cerai, tidak. Perceraian terjadi pada saat perzinahan terjadi. Ini sangat kuat sekali ya. Saudara bisa melihat dalam Matius pasal 19, ada yang mengatakan, jangan yang sudah disatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia. Itu bukan satu alasan bahwa ketika terjadi perzinahan maka sama sekali tidak boleh ada perceraian. Tidak. Yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu maksudnya adalah jangan sampai engkau akhirnya berzina. Jika engkau sudah mengikatkan janji pernikahan satu dan yang lainnya. Karena Tuhan sudah mengikatkan dirinya, mereka adalah istriku. I am their husband, tapi mereka meninggalkan aku. Maka Tuhan berhak karena ketidaksetiaan daripada orang Israel untuk membuat
suatu perjanjian yang baru, menceraikan mereka dan mengikatkan dirinya dengan suatu covenant yang baru. Jadi ini alasan yang pertama, mengapa perjanjian itu yang pertama, yang lama disebut bercacat, karena ketidaksempurnaan daripada ketidaksetiaan daripada mereka yang menerimanya. Tapi menarik sekali saudara, dalam Ibrani pasal 8 dikatakan bahwa perjanjian yang lama itu sendiri ada cacatnya. Ini menarik sekali. Di perjanjian yang lama itu sendiri ada cacatnya. Ya kalau udah ada cacatnya, tidak perlu ada suatu perjanjian yang baru, tidak perlu. Kalau kita berpikir apa cacatnya dalam perjanjian yang lama, mengapa Tuhan bisa memberikan suatu hal yang tidak baik? Cacat di sini adalah komparatif. Perjanjian yang lama, ketika itu baik, saya percaya baik adanya. Tapi ketika dibandingkan dengan suatu perjanjian yang baru, maka incomparable. Tidak bisa dibandingkan. Itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah perjanjian yang baru tersebut. Saudara tahu perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti kita akan bicarakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ini. Tapi saudara di dalam perjanjian yang baru tersebut, itu ada suatu komparatif lebih baik. Saya percaya sama seperti 1 Korintus pasal 15. Kalau kita buka 1 Korintus pasal 15, ini sudah minimal 3 kali saya beritakan di atas mimbar ini. Ini pengharapan kita tuh menuju ke depan, bukan menyesali apa yang sudah terjadi di belakang. 1 Korintus pasal 15 itu Paulus membedakan dua macam tubuh. Ya, ayat yang ke-40, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi atau alamiah. Kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Perhatikan saudara, tubuh yang alamiah, tubuh yang duniawi adalah tubuh yang bisa mati. 3 tanda, 3 karakter yang bisa mati, yang hina dan yang lemah, itu nanti ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini perbandingan kontras yang sangat penting sekali. Ditaburkan dalam kehinaan, nanti dibangkitkan di dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu perkara daripada Paulus. Yang menarik sekali, Paulus bukan hanya membandingkan tubuh kita yang sekarang ini, yang sudah berdosa dan tubuh kemuliaan, tiba-tiba dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-45, Paulus mengkutip Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Itu manusia yang pertama dihembuskan nafas hidup dan menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir, eskatos Adam, menjadi roh yang menghidupkan, kayak 46. Yang menarik adalah, setelah mengutip Kejadian pasal 2 ayat ke-7, Paulus mengatakan bahwa manusia yang pertama yang belum jatuh dalam dosa, tetap yang mula-mula datang, ayat 46, bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal daripada debu tanah, dan bersifat jasmani. Manusia yang kedua berasal daripada sorga. Adam sebelum jatuh dalam dosa, dalam teologi Paulus, semulia-mulianya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Incomparable, tidak bisa dibandingkan tubuh kemuliaan yang sudah didapat oleh Kristus. Maka semulia-mulianya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, itu tetap adalah tubuh yang alamiah. Kalau demikian 3 karakter, dia bisa binasa, dia hina, dan dia lemah. Kita bisa mengerti tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, tapi tubuh yang binasa, bisa binasa dan lemah, karena Tuhan sendiri mengatakan pada hari di mana engkau memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau pasti akan mati. Itu dikatakan kepada Adam yang belum jatuh dalam dosa. Secara implisit, saudara itu mengatakan bahwa Adam sebelum jatuh dalam dosa itu tidak memiliki hidup yang kekal. Orang reform tidak mengatakan Adam sebelum jatuh dalam dosa memiliki hidup yang kekal. Kalau Adam sudah memiliki hidup yang kekal, kalau dia bisa mati berarti dia kehilangan, atau dia bisa berdosa, dia kehilangan hidup tersebut. Itu tidak ada assurance of salvation. Maka Adam belum mendapatkan hidup yang kekal, dan bahkan Adam adalah manusia yang bisa binasa dan lemah. Tapi mengapa dikatakan hina? Komparatif. Hina bukan berarti itu yang sudah berdosa, tidak ada nilainya tubuh tersebut, adalah tubuh yang sudah dikutuk atau tubuh yang sudah berdosa. Hina di sini adalah suatu pengertian semulia-mulia tubuh Adam itu incomparable dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Hina karena tubuh kemuliaan itu terlalu mulia. Suatu hari kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Bukan cuma spirit, tubuh bersentuhan dengan tubuh, saudara. Itu suatu sukacita daripada umat Tuhan. Tubuh mengelus-ngelus tubuh lagi, merangkul tubuh lagi. Itu suatu sukacita daripada anak-anak Tuhan. Suatu hari kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita memandang ke depan, pengharapan kita terus ke depan. Kalau sampai di sini, ini sama, saudara. Menurut saya mirip teologi daripada Paulus dan penulis kitab Ibrani.
yang dahulu itu bercacat, kurang baik, karena dibandingkan dengan apa yang sudah kita terima pada saat ini. Ini yang akan ditekankan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-9, itu perbandingan antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru tersebut. Ada perbedaan yang sangat jelas sekali. Kalau saya perhatikan, penulis Ibrani memulai dengan Ibrani pasal 9 ayat ke-1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, tiba-tiba dibicara mengenai kemah. Kemah yang dibuat oleh tangan manusia, atau terjemahan lain, kemah yang di dunia. Earthly, holy places, memang tempat yang kudus, tapi di dunia. Coba perhatikan, ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 8 ayat yang pertama, yang kedua. Di sana dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Apa tempat ini? Masih melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Masih menggunakan kata kemah. The true sanctuary, the true tent. True tent yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara langsung melihat ada perbandingan antara apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang mungkin masih dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Ini penekanan Ibrani pasal 9 ayat 1, ayat kedua tuh membandingkan. Sama-sama kemah, tapi itu kemah yang sejati. Ini kemah yang dalam dunia, itu yang dibuat oleh tangan Tuhan, ini yang dibuat oleh tangan manusia. Dan saudara, menarik sekali dikatakan di sini, Tuhan itu sudah duduk di takhta, di sebelah kanan daripada takhta yang maha kuasa. Tapi bukan cuma duduk dan selesai, tapi terus menerus masih melayani ibadah. Ayat kedua, pasal 8 ayat kedua. Dan yang melayani ibadah di sana. Dibandingkan dengan mereka yang masih ayat pasal 9 ayat yang pertama yang masih juga melakukan ibadah. Kalau di sini saudara penulis Ibrani sedang membandingkan antara apa yang sudah terjadi dan apa yang masih dilakukan. Saya percaya saudara penulis Ibrani mau mengingatkan kepada audiens, pada jemaat yang adalah orang-orang jemaat Kristen yang permulaan adalah orang-orang Yahudi tersebut, jangan kembali lagi, jangan. Mengapa? Bandingkan tenda di dunia dengan tenda di surga. Yang dibuat dengan tangan manusia dan yang dibuat dengan tangan Tuhan. Sama-sama masih melakukan ibadah yang di sana yang sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Jangan kembali lagi. Khususnya, saudara, menarik sekali. Kita tidak pernah tahu kapan penulis Ibrani menuliskan kitab Ibrani ini. Kalau saudara masih ingat khotbah pertama saya, itu ada berapa teori, ada yang mengatakan mungkin setelah tahun 70. Saudara tahu apa yang terjadi di tahun 70 itu ketika Jenderal Titus akhirnya menghancurkan Yerusalem dan akhirnya menghancurkan bait Allah yang ada pada satu batu demi satu batu itu dihancurkan semua. Saudara, bait Allah yang hadir pada saat itu, yang ada pada saat itu adalah bait yang second temple. The first temple adalah bait Allah daripada Solomon yang didirikan oleh Solomon. Itu akhirnya dihancurkan ketika Babylon masuk dan menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Yudea. Babylon akhirnya menaklukkan Yudea, Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu dihancurkan dan selama 70 tahun mereka berada dalam pembuangan di Babylon. Jadi kemudian Tuhan mengizinkan, menuntun sekelompok orang untuk bisa kembali. Dan mereka membangun, merestorasi bait Allah, itu second temple. Second temple, bukan first temple, ini second temple, merestorasi, tidak lebih megah daripada yang sebelumnya. Tapi second temple ini akhirnya direstorasi, direnovate kembali oleh Herodes Agung tersebut. Sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Ya, itu direnovasi di dalamnya gubernur namanya Zerubabel. Itu pada tahun 516 sebelum Masehi. Itu terus berada second temple sampai tahun 20 sebelum Masehi. Itu akhirnya Herodes merenovasi bait Allah menjadi sangat besar sekali. Paling sedikit, bait Allahnya Herodes itu 2 kali lebih besar daripada bait Allah, daripada secara luas, saudara, lebih besar 2 kali, minimal 2 kali lebih besar daripada bait Allah, daripada Solomon. The second temple di dalam zamannya Herodes itu minimal 2 kali lebih besar. Saudara, coba kita buka Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang kedua pernah ada suatu pembicaraan mengenai berapa lama bait Allah yang didirikan oleh Herodes. Herodes menggunakan waktu
46 tahun untuk mendirikan bait Allah yang merenovasi bait Allah ini. Ya ayat yang ke-18, orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tuhan Yesus itu, saya tidak baca ayat sebelumnya itu, ya menyucikan atau yang menyucikan bait Allah. Orang-orang bertanya, tanda apa yang menyatakan bahwa engkau memiliki otoritas ini? Ini lucu sekali, orang Yahudi terus minta tanda di hadapan daripada Tuhan, anak Allah itu sendiri. Kau perhatikan ayat yang ke-19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, lagi guyon, itu maksudnya demikian. 46 tahun Herodes membangun bait Allah ini, engkau akan membangun kembali dalam 3 hari, sinting. Saudara, kalau Herodes membangun mulai dari tahun 20 sebelum Masehi, diperkirakan saudara itu mungkin ini exchange, tanya jawab ini atau perkataan ini keluar sekitar pada tahun 27 Masehi, 26-27 Masehi. Tidak ada 0 Masehi, saudara. Itu daripada 1 sebelum Masehi, berpindah pada 1 Masehi, tidak ada yang namanya 0 Masehi. Karena salah perhitungan, saudara, diperkirakan, scholars memperkirakan bahwa Yesus itu lahir 4 sebelum Masehi. Jadi ketika ini dikatakan, keluarlah percakapan ini, Yesus itu baru mulai permulaan daripada pelayanan dia, sekitar umur 30-31 tahun. Lalu terjadilah percakapan ini. Dan Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini. Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Saudara itu bicara mengenai dirinya dia sebagai penggenapan daripada bait Allah tersebut. Saudara Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini. Orang katakan, lu gila bener. Ada interpretasi yang lain mengenai ayat ke-20, saya tidak perlu bicarakan pada saat ini. Saya percaya interpretasi yang mengatakan dalam ayat ke-20, bait Allah tersebut memakai 46 tahun untuk selesai dibangun. Bahkan ketika Yesus mengatakan rombak bait Allah ini sebelumnya belum benar-benar selesai, itu masih ada perbaikan, renovasi ini dan itu, sampai tahun 66 Masehi itu baru selesai semua bait Allah tersebut. 4 tahun kemudian dihancurkan oleh Titus, saudara. Itu kemegahan bait Allah. Itu suatu identitas daripada umat Tuhan. Itu setelah mereka benar-benar selesai 66 Masehi, tahun 70 Masehi dihancurkan bait Allah tersebut. Mengagetkan sekali. Saudara, pada saat itu, saudara, kau bisa melihat satu hal. Kapan penulis Ibrani ini menuliskan kitab Ibrani? Kalau kita kembali ke kitab Ibrani, itu tidak bisa dipastikan. Ada yang mengatakan kemungkinan tahun setelah tahun 70 Masehi. Mengapa? Karena penulis Ibrani tidak pernah membicarakan, tidak pernah menggunakan kata bait Allah lagi. Tidak pernah. Terus pakai kata yaitu tenda, kema, yang kita baca berkali-kali, tabernacle, tent, itu terus dipakai. Tidak pernah bicara mengenai bait Allah. Pasti mungkin setelah tahun 70 Masehi, yaitu setelah bait Allah dihancurkan, penulis Ibrani mengatakan, tenda, ingatlah pada tenda yang dahulu. Ada yang mengatakan sebelum tahun 70, mengapa? Karena kalau poin daripada penulis Ibrani, yang sedang mengatakan betapa pentingnya perjanjian yang baru, lebih penting daripada perjanjian yang lama, betapa lebih berharganya, bernilainya, lebih sempurnanya mediator perjanjian baru, lebih daripada perjanjian lama. Bukankah salah satu tanda yang paling baik adalah mengatakan, yaitu bait Allah yang sudah dihancurkan tersebut, itu langsung di point out, disebutkan. Lihatlah bait Allah sudah dihancurkan, itu tanda bahwa perjanjian lama sudah selesai. Tapi sama sekali penulis Ibrani tidak pernah membicarakan mengenai kehancuran bait Allah. Maka kemungkinan ada yang mengatakan itu disebutkan, semua dituliskan pada sebelum tahun 70. Saya pribadi percaya, saudara saya pribadi percaya bahwa ini dituliskan sebelum tahun 70, ada beberapa alasan, tapi alasan utama yang saya lihat adalah penulis Ibrani ketika mengatakan, walaupun ada bait Allah tersebut, sebelum tahun 70 itu masih ada bait Allah yang demikian megah. Penulis Ibrani sengaja mengatakan dan bicara mengenai tenda, mengatakan jangan lihat yang dari luar. Inilah satu hal bahwa Allah berada bersama nenek moyang kita di dalam tenda. Itu mengatakan satu hal, jangan melihat cuma fenomena di luar. Kemegahan daripada bait Allah itu tidak menandakan bahwa Allah sedang berada di tengah-tengah Israel di dalam bait Allah tersebut. Saudara, bahkan kita bisa mengatakan, penulis Ibrani sangat jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan tidak berada dalam bait Allah. Dia menggunakan tenda mengingatkan pada audiens pada saat itu. Orang Yahudi yang mengenal sejarah mereka, bagaimana Tuhan pernah berada bersama dengan mereka di dalam tenda, bukan di dalam suatu gedung yang demikian besar.
Maka berhati-hatilah kita ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan gedung yang demikian mewah, yang demikian baik. Saya tidak katakan mewah, paling tidak baik, saudara. Itu lebih tepat, bukan mewah. Di sini tidak ada emas, tidak ada macam-macam. Ini gedung yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Tapi jangan lupa, banyak orang yang masih mendoakan untuk bisa mendapatkan tempat ibadat beda pada mereka. Kita bersyukur untuk yang apa yang Tuhan berikan, tapi jangan lupa tanpa mimbar membicarakan firman Tuhan, Tuhan tidak ada di gedung GRI Karawaci. Gedung GRI Karawaci hanyalah gedung yang menyatakan keberadaan Tuhan ketika mimbar ini bicara mengenai firman Tuhan. Ketika seluruh hamba Tuhan yang berdiri atas mimbar ini itu memberitakan firman Tuhan. Ketika Anda semua menantikan firman Tuhan dan merindukan firman Tuhan. Tanpa itu ini cuma gedung, tidak ada artinya. Soalnya ada alasan yang lain mengapa penulis Ibrani menggunakan kata tenda, tidak bait Allah, bukan bait Allah. Sekali lagi, saudara, saya percaya ini dituliskan sebelum tahun 70. Sebelum bait Allah itu dihancurkan. Orang Yahudi bisa melihat kemegahan bait Allah tersebut. Tapi penulis Ibrani tidak pernah menggunakan kata bait Allah, temple. Terus pakai kata tenda. Untuk mengingatkan seluruh orang pada saat itu. Mengenai esensi daripada kehadiran daripada Tuhan. Itu sangat penting sekali. Karena orang Yahudi pada saat itu melihat bait Allah daripada Herodes yang demikian megah dan mereka memegahkan bait Allah. Nggak peduli sekarang bahwa Herodes itu bukan keturunan daripada suku Yehuda, nggak peduli. Mereka nggak mempedulikan hal itu. Yang penting sekarang ada bait Allah yang demikian megah. Politik mempermainkan agama pada saat itu. Berapa orang Yahudi demikian memegahkan bait Allah. Tapi penulis Ibrani mengatakan satu hal yang penting, nanti kita akan membaca dalam ayat yang keempat, khususnya dalam tempat Maha Kudus, yang seharusnya juga ada di dalam bait Allah Herodes pada saat itu seharusnya ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian tersebut nanti dikatakan di sini isi dalam tabut perjanjian tersebut adalah di dalam tabut perjanjian keempat, saudara, itu terdapat tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan juga loh-loh batu yang adalah 10 hukum Taurat. Saya tidak banyak membicarakan hal ini. Penulis Ibrani juga mengatakan tentang hal ini kita tidak bicara secara terperinci, saudara. Saudara bisa melihat bahwa di atas daripada tabut perjanjian itu ada satu tutup, mercy seat of God. Di sana ada 2 kerub, malaikat kerub yang menelantangkan sayapnya, ya, yang memberikan sayap memandang saudara dengan yang lainnya. Saudara bisa melihat di sana, saudara. Saudara dikatakan dalam perjanjian lama di sana Tuhan tuh berada, kehadiran Tuhan itu di atas daripada malaikat kerub ini. Tabut perjanjian menyatakan kehadiran Tuhan. Tapi yang terjadi, penulis Ibrani mengatakan tenda dahulu itu ada tabut perjanjian, ada kehadiran Tuhan. Tapi bait Allah yang demikian megah, itu tidak ada pertabut perjanjian di dalam. Tabut perjanjian mungkin hilang ketika bangsa Babylon itu menyerang dan mengalahkan orang-orang Yehuda. Suku Yehuda itu dikalahkan, saudara, Israel Selatan itu dikalahkan, dan mungkin pada saat itu 586 sebelum Masehi itu tabut perjanjian tersebut lalu akhirnya diangkat dan kemudian hilang. Menyatakan satu hal bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam bait Allah. Maka Yesus mengatakan rubuhkanlah bait Allah, tidak perlu ada bait Allah ini. Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari, menyatakan mengenai kebangkitan dirinya. Dialah penggenapan bait Allah. Ini semua hanyalah kemegahan yang kosong. Kalau GRI Karawaci bisa berada, tapi tidak ada firman Tuhan dalam gereja ini, bongkar gereja ini. Tidak perlu ada, pergi daripada gereja ini, saudara. Mengapa? Karena pada saat itu sudah tidak ada keberadaan Tuhan. So, ini yang terjadi, penulis Ibrani mengingatkan dulu walaupun kemah. Tapi kemah itu ada kehadiran Tuhan. Sekarang bait Allah yang demikian megah, tapi tempat yang maha kudus tersebut kosong. So, Jenderal Titus, ini salah satu mungkin myth, benar atau tidak kita tidak tahu, tapi Jenderal Titus pernah datang ke Yerusalem dan melihat bait Allah yang demikian megah tersebut. Yang kilauan emasnya itu bisa dilihat berpuluh-puluh kilometer sebelum orang datang ke Yerusalem. Yerusalem itu di bukit, saudara, tempat yang lebih tinggi. Orang bisa melihat bait Allah yang demikian indah tersebut. Ketika nanti Jenderal Titus datang, dia akhirnya masuk ke dalam bait Allah. Lalu masuk ke tempat kudus, itu sudah satu hal yang sangat melanggar sekali kekudusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli karena sudah tidak ada Tuhan di sana. Itu cuma bangunan daripada Herodes. Secuil nggak ada artinya. Lalu dia masuk dalam tempat kudus. Dia masuk dalam tempat maha kudus. Dan dia kecewa. Karena apa? Kosong. Tidak ada apa-apa. Dia menantikan inilah tempat maha kudus.
Kan dia sudah masuk dan ternyata tidak ada apa-apanya. Penulis Ibrani mengingatkan, tenda. Ingat dahulu tenda, bukan bait Allah ini, ingat tenda. Ingatlah dahulu ada keberadaan Allah, yaitu paling tidak masih ada satu simbol keberadaan Allah, yaitu tabut perjanji. Ini suatu yang sangat indah sekali, dan kalau saya perhatikan, saudara, dalam konteks daripada orang Yahudi, itu keberadaan daripada bait Allah itu sangat penting sekali. Coba kita buka, saudara, 2 Samuel pasal yang ke-7. Saudara bisa melihat 2 Samuel pasal yang ke-7, itu ayat yang saya baca dari beberapa ayat yang pertama, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ketika raja, yaitu Raja Daud, telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Kita bisa melihat bagi saat itu, itu Raja Daud sudah menikmati istana. Dia diam di dalam rumah yang demikian indah dengan kayu aras, tapi tabut perjanjian Tuhan itu masih di tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ayat keempat saya akan baca sampai ayat yang ke-7, saudara. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, pergilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami, atau terjemahnya lebih tepat, akankah engkau mendirikan rumah bagiku untuk kediami? Ke-6, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Sama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jawabannya tidak pernah. Tuhan tidak pernah minta bagi seluruh hakim, mengapa engkau tidak mendirikan rumah bagiku? Ini suatu kesadaran daripada Daud ketika melihat bagaimana dia sudah tinggal dalam rumah yang demikian mewah, tapi Tuhan masih tinggal di tenda. Dia menginginkan untuk membuat suatu rumah Tuhan yang mewah juga. Nanti saudara akan lihat bahwa Tuhan akan mengatakan keturunanmu yang akan membuat rumah bagiku. Saudara, menarik sekali sampai akhirnya orang Israel sudah masuk, ini berapa generasi di bawah mereka yang pertama kali masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan masih tinggal di tenda. Mengatakan suatu hal, dan tenda itu sangat sederhana, saudara, itu menyatakan mereka kehadiran Tuhan, tapi tempat yang kudus tersebut dan tempat yang maha kudus itu, dan semua pelataran di luar itu hanya ditutupi dengan kain-kain saja, sementara. Dengan kain yang sangat sederhana sekali. Saudara, Tuhan bertemu dengan umat Tuhan di dalam kesederhanaan mereka. Ini sangat penting sekali. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak bisa membuat tembok dan batu dan seterusnya. Dan mereka terus bergerak, maka Tuhan melihat kesederhanaan mereka. Kebutuhan mereka, mungkin limitasi mereka. Dan Tuhan tidak masalah bahwa dia terus berada di dalam tenda yang dibuat daripada kain. Tapi ketika sudah demikian lama orang Israel tinggal dalam tanah perjanjian, ketika mereka sudah memiliki rumah-rumah mereka sendiri, tidak ada satu orang pun yang berpikir mengenai bagaimana dengan rumah Tuhan. Sampai Daud memikirkan mengenai rumah Tuhan. Dia melihat saya sudah menikmati rumah pada saat ini. Tapi Tuhan masih tinggal di tenda dan dia memikirkan untuk membangun satu rumah. Sayangnya apa yang Daud lakukan dan keturunan Daud lakukan, Solomon itu akhirnya mendirikan rumah yang semakin lama semakin megah. Tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Hidup spiritualitas kita harus bertumbuh. Kita memang mungkin dalam kesulitan kita, dalam kesementaraan kita, dalam kesederhanaan kita, Tuhan menemui kita dalam kesederhanaan kita. Tapi kalau kita akhirnya semakin lama, semakin menikmati kekayaan dunia, tapi tidak pernah memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan, mengenai rumah Tuhan, itu suatu hal yang juga tidak diperkenan oleh Tuhan. Saat ini, saudara, jangan cuma berpikir bahwa sekarang sudah selesai, GGI Karawaci sudah selesai membangun. Pernah tidak kita memikirkan mengenai rumah Tuhan lainnya, gereja lainnya? Beberapa tahun yang lalu, ketika pusat sedang akan membangun, meminta izin untuk mendirikan, IMB untuk mendirikan Kemayoran, saudara. Itu adalah gereja, ada orang lain mengatakan, saya gereja besar, tidak perlu sebut namanya, gereja. Yang mengatakan, kami bersyukur karena kami mendapatkan izin terakhir untuk mendirikan gereja. Pak Tong katakan, enyalah engkau, setan gitu ya. Saya mengharapkan lebih banyak lagi IMB yang bisa didapatkan oleh gereja-gereja Tuhan.
Bukan cuma GRI pusat pada saat itu, tapi banyak gereja Tuhan yang menantikan izin. Kalau kita bersyukur kita sudah pindah daripada ruko sampai ke gereja ini, saudara. Kita berjuang, kita memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan, tapi jangan merasakan bahwa kita sudah selesai. Banyak sekali gereja Tuhan, bukan cuma di Sinode GRI, tapi di luar Sinode GRI yang menantikan izin untuk bisa mendirikan rumah bagi Tuhan. So, jangan pikir bahwa kita sudah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Pikirkan, doakan gereja-gereja yang lain. Saudara, kalau kita sudah memiliki rumah yang memadai, pikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita berhenti bertumbuh. Tuhan mau akhirnya bertemu dengan kita dalam setiap kondisi hidup kita. Daud ketika melihat bahwa dia sudah masuk dalam istana dengan kayu aras, dia mengatakan, tidak bisa, Tuhan tetap terus tinggal di dalam tenda. Sayangnya nanti, saudara, sayangnya nanti. Akhirnya semakin besar, tapi Tuhan sudah tidak ada di tempat yang maha kudus tersebut. Kalau penulis Ibrani bisa menceritakan satu hal yang penting di sini, bahwa dulu tenda dan ada Tuhan hadir di sana. Penulis Ibrani bukan hanya menunjukkan mengenai persamaan, tapi juga perbedaan, karena tenda yang dimiliki oleh orang Kristen, ya, suatu tenda yang nanti kita akan belajar, itu sudah tidak ada lagi pelataran tempat yang kudus. Itu sekarang sudah Tuhan itu sebagai mediator yang lebih sempurna, itu sudah masuk ke tempat yang maha kudus, dan dia duduk. Ya, salah sekali lagi duduk demikian penting, para imam-imam yang lain itu harus berdiri dan melakukan tugas-tugas mereka, tapi Tuhan sudah duduk di kanan daripada Allah yang maha besar, Sang maha besar tersebut. Itu menyatakan bahwa semuanya sudah digenapkan. Dia masuk ke surga, ke tempat yang maha kudus. Di dalam pasal-pasal berikutnya itu akan dibandingkan tuh surga, tempat yang maha kudus tersebut, yang bukan dibuat dengan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Menyatakan bahwa kita more than them. Itu bukan cuma dulu mereka memiliki bait Allah atau tenda yang dimana Tuhan hadir. Tapi yang kita miliki sekarang, itu adalah suatu tenda di surga yang jauh lebih sempurna. Pengharapan kita. Saja kita untuk membahas mengenai ayat selanjutnya, kalau saudara perhatikan, saudara, bait Allah tersebut itu ada, kalau saudara pernah melihat bait Allah, itu ada ruangan-ruangan yang berbeda-beda. Di luar itu ada pelataran. Saudara, di pelataran atau di courtyard tersebut itu ada yang namanya altar korban. Orang Israel datang ke sana menyembelih binatang, tempat satu bejana daripada perunggu yang berisi air, dan paling tidak saudara, imam-imam sebelum masuk ke tempat yang kudus itu harus membersihkan tangan mereka di sana, membersihkan diri mereka. Mereka akhirnya masuk ke tempat yang kudus. Saudara, ini adalah suatu tenda, semua daripada kain. Saudara bisa melihat di dalam tempat ada dua ruangan, itu 10 kubit, satu kubit kira-kira 45 cm, 4,5 meter kali 30 kubit, kira-kira 13,5 meter. Itu nanti ada dua ruangan, saudara bisa melihat di sana itu ada dua ruangan. Itu ruangan yang pertama dipanggil yang depan, namanya tempat kudus, yang di belakang tempat maha kudus. Saudara bisa melihat ada tirai biru yang memisahkan kedua ruangan tersebut. Itu tirai sangat penting sekali, saudara. Saudara, di sini tempat kudus tersebut 10 kali 20, 10 kubit sekali 20 kubit. Ini tempat yang maha kudus 10 kali 10, suatu bujur sangkar yang sempurna, tapi di dalam tempat kudus itu suatu rectangle, suatu persegi panjang 10 kali 20 kubit atau 4,5 meter kali 9 meter. Saudara bisa melihat dalam tempat di sini dikatakan, saudara perhatikan ayat yang kedua. Yang kedua dikatakan bahwa dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan di situ terdapat kaki dian. Di sana ada menorah, kaki dian yang berisi 7 cabang, 3 di kiri, 3 di kanan, dan 1 di tengah. Itu cabang yang harus setiap hari itu nggak boleh mati apinya, itu harus terus bercahaya. Itu kaki dian, saudara. Dan ada juga meja dengan roti sajian. Di sana ada roti sajian dan harus ada 12 roti. Dan saya percaya itu roti yang tidak beragi, yang menandakan 12 suku dari orang Israel. Ada orang yang mengatakan di atas meja roti tersebut juga ada anggur. Ini nanti lambang daripada perjanjian baru yang berbicara mengenai perjamuan kudus. Ada anggur atau tidak anggur, tidak bisa dipastikan, tapi yang pasti itu Alkitab mengatakan tuh meja harus ada roti, 12 roti yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tidak boleh dimakan oleh orang lainnya. Kalau imam-imam setiap hari itu akan masuk ke sana dan akan mempersiapkan api itu yang namanya menorah tersebut. Kaki dia itu tidak boleh mati, saudara. Tapi menarik, saudara, ayat yang ketiga dikatakan di sini di belakang tirai.
Jadi saya bicara mengenai tempat yang maha kudus. Di belakang tirai terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Saya akan bicara mengenai hal itu later on, saudara. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Nah, tadi kita sudah bicara di dalam tabut itu ada buli-buli emas berisi mana, tongkat daripada Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara, kalau saudara mengenal skema daripada tempat atau tenda tempat kudus dan tempat maha kudus ini, saudara tahu bahwa sebenarnya dikatakan di sini mezbah pembakaran ukupan yang dari emas itu bukan berada di dalam, tapi di luar. Itu meja ukupan itu sebenarnya di tempat kudus, bukan tempat maha kudus. Tapi mengapa penulis Ibrani mengatakan bahwa meja ukupan itu ada di dalam tempat yang maha kudus? Saya percaya bahwa penulis Ibrani sangat mengenal sekali mengenai tenda ini, saudara. Sangat mengenal mengenai layout dan apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya, penulis Ibrani juga tahu bahwa tempat mezbah pembakaran ukupan tersebut, dupa tersebut, itu bukan di tempat maha kudus. Tempat maha kudus itu hanya ada tabut perjanjian daripada Tuhan. Itu kehadiran Tuhan. Kehadiran daripada Yahweh, itu saja. Saudara, ada suatu interpretasi komentator yang mengatakan bahwa penulis Ibrani itu sangat mengkaitkan dupa tersebut, mezbah pembakaran ukupan dengan tempat maha kudus. Walaupun di luar, tapi tidak bisa terpisahkan. Mezbah pembakaran ukupan dupa tersebut, dupa itu menunjukkan suatu doa daripada umat Tuhan. Itu terus terbakar, itu harum, bau harum terus keluar. Itu Tuhan terus mendengarkan, seakan Tuhan terus mendengarkan di dalam daripada mezbah dalam tempat maha kudus. Tuhan terus berkaitan dengan umat Tuhan yang ada di luar. So, tiga hal ini, saudara, terang atau lampu tersebut, kaki Dian, itu menceritakan mengenai bagaimana Tuhan itu menjadi firman Tuhan itu harus terus didengarkan oleh umat Tuhan. Roti menceritakan bagaimana umat Tuhan itu memerlukan roti daripada Tuhan, dan akhirnya ada dupa yang terus dibakar. Imam-imam yang bekerja di sini itu mereka bukan hanya memastikan minyak daripada kaki dia terus menyala, enggak. Ya, mereka terus membersihkan dupa tersebut sehingga bau dupa tersebut terus wangi, terus terbakar. Mereka harus memastikan semua hal ini sambil memastikan roti tersebut harus digantikan dan imam yang bisa memakan roti di sana. Tiga hal ini berkaitan dengan Kristus. Tiga hal ini ada kaitan dengan Kristus. Coba saudara perhatikan dalam Yohanes, saudara. Yohanes pasal yang pertama. Coba kita buka Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat misalnya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan seterusnya. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus dikatakan adalah terang. Terang daripada dunia. Itu kaki Dia yang tidak boleh mati apinya. Itu simbol daripada keberadaan sekarang Kristus. Bukan cuma imam-imam yang menggantikan minyak kaki Dia tersebut. Kalau saya perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-6, itu Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Nanti saudara baca seterusnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tersebut, itu ada satu perkataan, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup tersebut. Ya, engkau sebenarnya hanya menerima roti daripada Bapa di surga yang menurunkan di padang gurun sebagai mana, tapi akulah roti hidup tersebut. Maka di sini saudara, kehadiran Kristus, Mesias, mediator tersebut itu sangat dikaitkan sekali dengan roti. Yang ketiga mengenai dupa, dan penulis Ibrani berkali-kali mengatakan bagaimana mediator tersebut tetap menjadi mediatornya kita pada saat ini. Ibrani pasal 8, pertama ayat yang kedua di sana dikatakan, saya bacakan saudara, imam besar inilah yang kita miliki, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah, masih terus melayani. Dia berdoa bagi kita semua. Itu melambangkan, dupa tersebut tuh, saya percaya melambangkan juga tugas daripada mediator yang mendoakan umatnya terus menerus. Tapi saudara, tidak cukup kita hanya berhenti sampai di sini, karena penulis Ibrani juga mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali. Coba kita baca saudara, ayat yang ke-8, pasal 9 ayat ke-8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Belum terbuka bukan berarti sama sekali tidak mungkin terbuka, tapi belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada.
Itu kalimat yang sangat penting sekali. Selama kemah yang depan itu, tempat kudus itu masih ada, maka jalan ke dalam kemah yang maha kudus itu sudah tidak ada. Pelayan daripada Kristus tidak berhenti hanya seputar kemah yang kudus tersebut, tapi dia sudah masuk ke kemah yang maha kudus. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh para imam-imam. Mereka hanya bisa terus melayani di sini, tanpa pernah bisa menyeberangi masuk dalam kemah yang maha kudus, karena tirai yang menutupi tersebut. Kalau saya perhatikan, saudara, coba kita buka 1 Samuel, ya 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Ada satu cerita yang menakutkan sekali, yang mengagetkan sekali. 1 Samuel pasal 6 ayat ke-19. Dan Tuhan membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabutnya Tuhan. Bukan cuma itu saja, bukan cuma Tuhan membunuh mereka, tapi akhirnya Tuhan juga membunuh 70 orang daripada rakyat itu di kota Bet-Semes. Itu agak sulit diterjemahkan, 70, dan ada kata 5.000, bukan 75.000, bukan. Tapi pengertian lainnya mengatakan 5 setiap 1.000 orang penduduk itu. Mengapa 70 orang yang dibunuh? Karena penduduk Bet-Semes, kota tersebut mungkin diperkirakan 14.000. 5 orang setiap 1.000 orang dibunuh oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang melihat ke dalam tabut tersebut. Sehingga dibunuh ada 70 karena diperkirakan penduduk kota tersebut adalah 14.000 orang. Hanya melihat saja ke dalam tabut, Tuhan membunuh mereka plus 70 orang yang lainnya. Kayak ada tumbal. Sekarang siapapun yang melihat ke dalam harus mati. Setiap 1.000 orang, 5 orang. Pilih 5 orang. Yang mana yang harus dibunuh? Tuhan tidak katakan, saudara, berdasarkan apa umur, tidak, itu dibunuh oleh Tuhan. Ada 70 orang yang mati, dan di sana dikatakan rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Coba perhatikan yang kedua, saudara, 2 Samuel, coba kita buka 2 Samuel, pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 2 dan seterusnya, itu bicara mengenai suatu peristiwa yang sangat penting sekali. Ketika itu, saudara, Usa akhirnya dibunuh oleh Tuhan karena dia memegang tabut Tuhan. Dan dia memegang tabut Tuhan bukan karena iseng, bukan. Karena dia melihat tabut Tuhan itu agak goyang dan dia pegang untuk mensecure supaya tidak jatuh. Mungkin karena refleksnya dia pegang tabut Tuhan tersebut. Dan Tuhan langsung membunuh dia. Terus sebenarnya dikatakan bahwa tabut Tuhan itu harus ketika dipindahkan itu harus diselabungi dengan 3 lapis kain. 3 lapis kain yang berbeda supaya apa? Supaya orang tidak melihat dalam tabut tersebut. Dan itu ada kayu, itu orang supaya bisa apa? Itu bisa menggotong tabut perjanjian. Jadi tidak pegang langsung, pegang kayu. Tidak boleh dipegang tabut perjanjian, itu kehadiran Tuhan di sana. Jadi Usa seharusnya pegang kayunya tersebut, tapi dia pegang tabutnya. Dia pegang tabutnya, karena refleks atau apa, Usa bisa katakan, wah kejam sekali. Orang yang mengatakan ini kekejaman, miss the point. Mengapa? Karena bukan cuma melihat ke dalam, bukan karena pegang oleh Tuhan menghajar mereka dan mereka harus mati. Bahkan sekarang para imam masuk dari tempat kudus ke tempat maha kudus, itu saja tidak boleh, saudara. Masuk muka tirai, itu aja hukuman mati, saudara. Kecuali imam besar, 1 kali 1 tahun, mereka boleh masuk dari tempat kudus ke tempat maha kudus. Dan itu pun mereka lakukan kalau mereka mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa mereka dan dosa umat-umat Tuhan yang dilakukan tanpa tidak sengaja. Coba perhatikan satu hal. Karena apa? Kemuliaan Tuhan. Bahkan masuk pun, ngintip pun itu tidak mungkin. Ada tirai yang menutup. Ada tirai yang menutup. Kalau sampai di sini, saudara, ini suatu hal yang sangat ironis. Mengapa? Karena Tuhan merindukan umatnya itu bisa beribadah. Tuhan bahkan merindukan supaya imam-imam tersebut bisa dekat kepada Dia. Tapi dosa mereka membuat tirai itu terus tertutup. Dosa mereka membuat tirai terus tertutup sehingga mereka tidak bisa membuka tirai tersebut. Mereka tidak ada kelayakan untuk bisa keluar masuk tempat maha kudus tersebut. Tidak ada. Karena dosa mereka, the righteousness of God, kekudusan daripada Tuhan merintangi mereka untuk bisa sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Tuhan merindukan kedekatan mereka. Tuhan mau mereka datang melayani tempat kudus. Tapi mereka tidak bisa masuk dalam tempat maha kudus. Tidak bisa. 1 kali 1 tahun. Dan itu pun suatu hal yang dilakukan oleh imam besar setelah dia harus meminta ampun atas dosanya sendiri. Tapi kalau perhatikan, begitu berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus, karena dia sudah masuk ke tempat maha kudus. Jadi kita kata bahwa dia sudah masuk ke surga, itu bukan cuma dia kembali ke surga, enggak, dia sudah masuk ke tempat maha kudus.
Dan di sana menyatakan kesempurnaan keimamatan dia. Tulis Ibrani mau mengatakan suatu hal, jangan pikir mundur, maju. Kesulitan apapun, engkau memiliki pengharapan yang lebih daripada orang-orang lainnya. Kesulitan apapun, engkau memiliki mediator yang lebih baik tersebut. Karena ini perjanjian lebih baik, mediatormu tersebut sudah masuk di tempat yang maha kudus. Dan dia sudah duduk di sana, tidak perlu keluar lagi. Tidak perlu keluar lagi. Sedangkan semua imam-imam yang kamu anggap mungkin megah, bait Allah yang megah, tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada Tuhan, mereka sebenarnya bisa keluar masuk karena sudah tidak ada Tuhan di dalamnya. Mereka hanya melakukan peraturan-peraturan ibadah mereka. Itu Ibrani pasal 9 ayat 1. Yaitu mereka hanya memiliki peraturan-peraturan untuk ibadah. Tapi sudah kosong ibadah mereka. Jangan kembali lagi. Siapa di sini yang sedang mengalami pergumulan pada saat ini? Lalu tidak mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Lalu pengharapanmu apa? Dari dunia ini, omong kosong. Pengharapanmu hanya ada dalam Kristus. Yang adalah mediator yang lebih baik. Suatu hal yang pertama yang merintangi manusia untuk bisa masuk ke tempat maha kudus, yaitu karena kekudusan daripada Tuhan. Karena dosa mereka tidak bisa, walaupun Tuhan menginginkan mereka bisa mendekat kepada Tuhan, tapi tidak bisa sedekat-dekatnya. Itu suatu tension yang berada dalam perjanjian lama. Dalam the old covenant, Tuhan merindukan kehadiran mereka. Tapi karena dosa mereka, karena kekudusan Tuhan, mereka tidak bisa sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Itu tension daripada ibadah orang-orang dalam perjanjian lama. Yang kedua, tension atau problem yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Terus dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. Yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Maksudnya dengan terjemahan lain bisa dikatakan seperti demikian, bahwa apa yang mereka lakukan tidak pernah bisa menyucikan hati nurani mereka. Mereka tahu mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tidak bisa datang pada Tuhan, karena mereka sadar hati nurani mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Coba pikirkan satu hal, yang sangat ironis sekali, menyedihkan sekali. Bait Allah, pada saat Yesus Kristus mati, saudara, itu ketika dia mati di kayu salib, itu Matius mencatat bagaimana tirai tersebut, tirai yang demikian besar, yang demikian berat, itu untuk bisa mengangkat beratus-ratus kilo kain tirai tersebut, itu perlu orang berbelas-belas orang untuk bisa mengangkat ke atas. Tiba-tiba dirobek oleh Tuhan untuk mengatakan satu hal. Sekarang sudah tidak ada pembatasan lagi antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dirobek oleh Tuhan. Itu tubuh Kristus dirobekkan, tirai dirobekkan oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh imam-imam? Mereka tidak bersyukur atas tirai yang sudah dirobekkan. Mereka tidak melihat itu adalah tanda daripada Tuhan. Mereka akan menjahit tirai tersebut kembali. Ini ironis sekali, mengatakan bahwa conscience mereka tahu tempat maha kudus adalah tempat maha kudus, walaupun sudah tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada tabut perjanjian, tapi mereka menjahit tirai tersebut kembali. Supaya apa? Supaya tetap ada pemisahan. Karena orang yang beragama sedang melakukan hal yang sama. Orang yang beragama sedang melakukan hal yang sama karena mereka tidak pernah sadar bahwa tirai itu sudah dikoyakkan. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Mereka terus memiliki conscience bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Apa yang mereka lakukan, korban apa yang mereka berikan tidak bisa clear their conscience. Bahwa mereka adalah orang yang sudah berdosa dan oleh karena itu tidak layak untuk masuk dalam tempat maha kudus tersebut. Walaupun tirai tersebut sudah disobek oleh Tuhan sendiri. Mereka menjahit kembali. Tradisi mereka membuat mereka akhirnya tidak bisa datang kepada Tuhan. Tradisi mereka membuat mereka akhirnya tidak bisa melihat bagaimana tirai itu sudah disobekkan oleh Tuhan. Tuhan sudah welcome them to come. Orang Israel itu datang. Pemimpin-pemimpin agama mereka merajut kembali dan terus memisahkan tabut atau ruang maha kudus tersebut dengan tempat kudus. Saudara, ini suatu hal yang sangat ironis sekali. Kalau sampai di sini, saya mau ingatkan satu hal. Penulis Ibrani bukan sedang mengatakan ada dua macam orang Kristen yang biasa dan orang Kristen yang super. Orang Kristen yang super dan orang Kristen yang bisa masuk di tempat yang maha kudus. Orang Kristen yang biasa yang cuma di pelataran, atau mungkin paling bagus juga mereka tetap ada di tempat kudus, tapi tidak pernah bisa masuk tempat maha kudus. Memang fakta menunjukkan, saudara, orang-orang Kristen ada yang tidak bertumbuh secara spiritual, ada yang stagnan dan seterusnya. Tapi penulis Ibrani bukan sedang argue ada dua macam orang Kristen, yang biasa dan yang super yang bisa mendekat pada Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan hanya ada satu mediator yang sudah merobek tirai tersebut. Dia sudah masuk ke tempat yang kudus tersebut, yang
di surga dibuat bukan dengan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Engkau dan saya sekarang sudah bisa masuk menghadap pada Tuhan di tempat yang maha kudus tersebut. Tidak perlu ada tirai. Ada yang bergumul dengan dosa pada saat ini. Saudara, pergumulan anak Tuhan di dalam dosa harus diselesaikan. Tapi engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena engkau bisa langsung masuk dalam tempat yang maha kudus dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tidak ada perantara, karena tidak ada perantara lagi selain Kristus, mediator yang lebih sempurna tersebut. Karena dia sudah masuk tempat yang maha kudus tersebut. Saya ajak kita membaca 1 Korintus. 1 Korintus, saudara, pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, saya akan membaca di ayat yang ke-9. Saudara, perhatikan perkataan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini Paulus akan mengatakan dosa-dosa yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang yang cabul, menyembah berhala, orang yang berzina, banci, orang pemburit. Apa itu pemburit? Ini dalam terjemahan lain mungkin diterjemahkan sebagai orang yang homoseksual, yaitu orang yang melakukan hubungan seksual itu dari belakang. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ini Paulus mengatakan, engkau, beberapa orang dalam jemaat Korintus juga seperti ini dahulu. Mereka juga adalah pemburit, orang yang cabul, ada orang yang banci, yang berzina, dan seterusnya, penyembah berhala. Mereka sebenarnya tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Berapa orang di antara kalian juga adalah demikian dahulu. Dahulu. Ayat selanjutnya, atau kalimat selanjutnya, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kamu telah memberikan dirimu disucikan. Nah, inilah pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Roh Kudus yang mengingatkan kita terus-menerus bahwa tabir tersebut itu sudah dirobekkan. Kita bisa masuk dalam tempat yang maha kudus dan kita bisa minta disucikan oleh Allah Bapa kita di surga oleh karena apa yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Adakah pada saat ini yang sedang bergumul dengan kesulitan hidup? Ingatlah, Yesus Kristus adalah mediator yang lebih baik, pengharapan kita. Bagi mereka yang bergumul dalam dosa, ingatlah bahwa tabir tersebut sudah dirusakkan, sudah diputuskan, sudah disobekkan oleh Tuhan. Kita bisa datang kepada Allah Bapa karena pekerjaan Kristus. Karena jemaat Tuhan dikuatkan mengetahui bahwa mediator kita benar-benar mediator yang lebih baik atas perjanjian yang lebih baik itu. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk belas kasihan Tuhan kepada umat Tuhan di gereja ini. Kami mendoakan bagi mereka yang sudah hadir di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan secara live relay ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami menyadari kehadiran Tuhan. Dan kami bukan menjadi orang-orang dunia ini yang mungkin beragama, tapi Tuhan tidak bersama dengan mereka. Tidak ada kesukaan Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia berdosa. Karena Tuhan suka terhadap anak Tuhan yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan menjadi korban yang demikian sempurna, menjadi mediator yang sempurna tersebut. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki imam besar yang semacam demikian, yang sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa di surga, yang melayani kami di tempat yang di surga, di tenda yang sejati tersebut. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yang bergumul, yaitu dengan mungkin sakit penyakit, dengan duka yang demikian mendalam. Kami yang bergumul dengan dosa-dosa. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengetahui bahwa mediator kami adalah mediator yang lebih sempurna. Bahwa Engkau sudah membawa kami hadir dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang berbeda-beda ini. Memisahkan semua keluarga yang bergumul di hadapan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.